Halo semuanya, selamat datang di channel Formula Gledek. Dan hari ini gue ingin berbagi pengalaman gue soal belanja merchandise Formula E di website store-nya Formula E. Jadi kayak beberapa ajang balapan lain kayak F1 atau WRC, Formula E juga punya merchandise store resmi mereka sendiri. Dan barang-barang apa sih yang dijual di sana? Kebanyakan barang umum sih ya, kayak kaos tim balap, kayak t-shirt atau polo, terus juga ada topi, sampai barang-barang yang receh dari Formula E kayak ring HP sama jas hujan ponco juga ada. Ini gue nggak bohong, kalian bisa cek sendiri di websitenya Formula E, ada jas hujan ponco di sana. Kebetulan lagi mendung-mendung gini kan ya, mau hujan ya, cocok tuh jas hujan ponco. Kapan lagi punya jas hujan ponco Formula E? Oke, gue ingin jelasin gimana cara belanja di sana dan berbagi pengalaman belanja dari luar negeri. Karena pertama kalinya gue belanja dari luar negeri ya dari merchandise store-nya Formula E ini. Oke, jadi kalau kalian mau belanja di Formula E, kalian masuk ke website ini dulu, store.fiaformulae.com. Nah, di website itu kalian bisa lihat berbagai macam barang. Kalau kalian ada barang yang kalian inginkan, langsung masukin ke keranjang, kemudian kalau udah selesai belanja, langsung ke checkout aja. Nah, di bagian checkout ini yang biasanya orang Indonesia males kalau belanja online dari luar negeri. Karena emang, gimana ya, karena emang tidak terbiasa. Padahal sebenarnya gampang kalau kalian punya sarana dan prasarananya, dan kalian siap untuk mengurus segala keribetan, ya kayak belanja online biasa jatuhnya gitu. Oke, jadi pertama setelah masuk ke halaman checkout ini, kita lihat di sebelah kiri itu ada pilihan pembayaran yang express checkout. Kalau kalian punya PayPal atau Google Pay atau ShopPay, bukan Shopee Pay ya, ShopPay, kalian bisa langsung menggunakan express checkout di halaman ini. Tapi kalau kalian nggak punya ketiga pembayaran tersebut dan kalau kalian mau pakai kartu, kalian bisa langsung ke bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini ada kolom alamat kalian. Jadi kalian tinggal masukin alamat kalian. Masukinnya gimana? Masukin alamatnya kayak kalau kalian belanja di e-commerce Indonesia gitu. Misalnya Jalan Cilandak KKO nomor sekian, Jakarta Selatan, kode pos sekian-sekian. Ya, isi aja kayak gitu. Kemudian isi juga nomor HP dan email gitu di bagian halaman tersebut. Nah, setelah kalian ngisi alamat, kalian akan dibawa ke halaman jasa pengirimannya pakai apa. Kalau di Formula E sendiri sih mereka bilang kalau international orders itu bisa pakai TNT, tapi sepengalaman gue 2 kali belanja itu nggak ada opsi TNT di halaman tersebut. Adanya cuma Royal Mail. Royal Mail itu posnya UK ya sana. Nah, di pilihan pengiriman ini ada 2 service untuk Royal Mail. Yang pertama ada International Standard dan International Track. Bedanya apa? Yang International Standard kalian nggak akan dikasih nomor resi, jadi kalian nggak bisa ngecek paket kalian udah sampai mana. Pengiriman dengan Royal Mail itu berapa lama? Sepengalaman gua 2 kali, ini kebetulan 2 kali durasi yang berbeda gitu. Gue belanja pertama itu bulan Juni tahun lalu, dan itu nyampenya 2 bulan. Gue bisa memaklumi itu karena waktu itu lagi panas-panasnya corona ya, lagi krisis-krisisnya corona, jadi secara logistik juga sedikit terganggu. Jadi makan waktu 2 bulan dari UK sampai sini, nyangkutnya juga lama, nyangkut habis dari UK itu nyangkutnya lama banget. Nah, yang kedua itu sekitar akhir tahun, gue lupa bulan apa, dan itu nyampenya benar-benar tepat waktu gitu. Jadi menurut Formula E, pengiriman internasional ya, di luar UK sama Europe, itu Formula E menargetkan pengiriman itu 14 hari kerja, atau kita gampangnya 3 minggu lah ya. Pengirimannya gimana kalau pakai Royal Mail? Jadi Royal Mail itu, tadi udah gue bilang, itu posnya UK, dikirim menggunakan jalur internasional dan segala macam. Nah, begitu sampai Indonesia, paket kita akan dioper ke pos Indonesia. Jadi kita akan terima barang dengan diantar oleh kurir dari pos Indonesia. Makanya gue bilang ngisi alamatnya kayak ngisi alamat kita belanja di e-commerce Indonesia. Pasti kurir Indonesia paham lah alamat kita. Nah, setelah kita milih pengirimannya pakai apa, kalian akan dibawa ke halaman pembayaran.
Nah, di halaman ini biasanya orang Indonesia males karena harus pakai kartu dan segala macam. Ya kalau kalian punya kartunya ya kalian tinggal masukin nomor-nomor kartu kalian. Kalau gue sendiri gue pakai kartu dari Bank J. Ini nggak di endorse ya. Gue pakai kartu dari Bank J yang kartunya bisa jadi penggaris tapi biaya adminnya ceban sebulan. Nah, setelah kalian pembayaran, kalian udah masukin info kartu kalian bisa langsung klik pay now atau buy now gitu, dan kalian tunggu aja. Mereka Formula E kalau misalnya udah terima pesanan kalian, mereka akan kirim email ke kalian, dan barang harusnya akan kalian terima dalam 14 hari kerja. Itu target mereka ya, bukan pasti 14 hari kerja, tapi target mereka 14 hari kerja. Dan melihat situasi dunia sih harusnya 14 hari kerja udah bisa diwujudkan kembali ya, karena jalur logistik kelihatannya udah normal untuk internasional. Nah, kalau misalnya belanja online dari luar negeri, pasti ada beberapa di antara kalian yang mikir, oh nanti ini nyangkut di bea cukai, oh nanti kena pajak, bla 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 bla. Nah, sepengalaman gue belanja di websitenya Formula E, untuk bea cukai yang pertama kali gue belanja itu nyangkut hampir 2 minggu, kalau nggak salah ingat. Pokoknya begitu gue tahu barang gue udah di bea cukai, ada biaya yang harus gue bayarkan, langsung gue bayar, tapi habis itu nyangkutnya lama banget, hampir 2 minggu. Kemudian untuk belanja gue yang kedua, itu alhamdulillah lancar. Gue nggak tahu nyangkutnya berapa lama, karena belanja yang kedua gue pakai international standard yang nggak ada nomor resinya. Jadi gue nggak tahu nyangkutnya berapa lama, tapi nyampainya 14 hari kerja, dan tepat waktu, top banget. Kemudian pertanyaan kedua yang biasanya ada di pikiran orang-orang kalau belanja online dari luar negeri itu soal bea masuk, pajak, dan segala macam. Nah, ini menurut seingat gue itu ada peraturan kalau belanjanya totalnya di atas 3 US dollar itu bakal kena pajak. Gue nggak tahu ini aturan jadi atau enggak, tapi sepengalaman gue itu kelihatannya nggak kena gitu, nggak jadi itu aturannya. Gue nggak tahu apakah bea cukainya kurang paham soal barang yang gue beli, atau aturannya yang nggak berlaku, atau Formula E-nya yang bisa ngakalin aturan bea cukai di Indonesia. Gue nggak tahu. Jadi habis ini semoga gue nggak dikejar Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan kan yang ngurusin bea cukai. Ya jadi intinya untuk bea cukai gue udah standby duit sekian, karena gue tahu barang yang gue beli itu harganya sekian dan pajaknya kemungkinan bakal cukup mahal, makanya gue udah siapin duit lah pokoknya. Tapi begitu waktunya bayar biaya cukai segala macam, itu gue mendapatkan angka yang sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat murah dan jauh banget di bawah ekspektasi gue. Pembelian pertama itu total gue belanja berapa ya? 50-an pound sterling, pastinya di atas 3 US dollar. Harusnya kena denda kalau aturannya itu jalan. Cuma begitu nyampe di gue, begitu gue lihat biaya cukainya berapa, gue cuma bayar 30.000 untuk biaya cukainya. Itu sangat jauh di bawah ekspektasi gue, padahal gue udah nyiapin duit sekian ribu rupiah untuk bayar bea cukai, takutnya mahal. Ternyata gue cuma bayar 30.000 abis itu sama biaya apa ya gampangannya, biaya keluar posnya, biaya adminnya sekitar 10.000, jadi kurang lebih 40.000 untuk biaya belanja gue yang pertama. Kemudian nah untuk belanja yang kedua ini gue beli 4 barang, itu kena bea masuknya 12.000, PPN 7.000, PPh pasal 22 impor 11.000, sama biaya admin pos 10.000. Itu bener-bener jauh di bawah ekspektasi gue untuk biaya masuknya ya. Dan ya itu sih pengalaman gue belanja di Formula E Store. Kali lagi gue nggak tahu ya itu aturannya bagaimana dan gimana penerapannya, gue nggak tahu. Itu juga baru pertama kali belanja online ya, pasti ada pengalaman-pengalaman lucu gitu dan pengalaman-pengalaman salah paham gitu. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir, bagian yang kalian tunggu-tunggu. Di sini gue ingin membagikan sesuatu, barang yang gue beli. Ini gue ada tote bag asli dari Formula E. Nah, dapetinnya gimana? Kalian komen aja di bawah mengenai apa sih merchandise Formula E yang ingin kalian miliki gitu. Misalnya kalau kalian punya duit, kalian pengen belanja merchandise Formula E, kalian mau beli apa? Entah mau beli kaos atau misalnya
kayak jas hujan ponco tadi juga, ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Nah ini tote bag resmi Formula E, ini ada gambar mobil Gento ya, dan sekali lagi komentar aja di bawah. Batas giveaway-nya sampai hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Oke, jadi sekian dulu video berbagi pengalaman gue belanja di merchandise store Formula E. Jangan lupa follow Formula Gledek di Facebook, Twitter, dan Instagram. Subscribe juga ke channel ini. Dengerin juga podcast Sinear di Spotify. Dukung juga kami di traktir.id Formula Gledek. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ntar rekam ya. Oh, rekam. Nah, begitu. Orang ya maklum ya tempat ini 30.000 itu kayak ini mending gue nggak usah dipajakin sekali, astagfirullah. Aduh, ntar Kemenkeu nontonin video gue lagi. Semoga Kemenkeu nggak nonton video gue ini ya, soalnya kalau misalnya mereka nonton, kalau gue belanja lagi takutnya kenanya mahal bos jadinya. Apa gue jadi reseller merchandise Formula E kali ya? Menarik. Tapi ada yang mau beli nggak ya?